Space, the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its 5-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang teori kepribadian menurut Alfred Adler. Kemudian presensi Sulang Kartini serta beberapa kepribadian Raden Ajeng Kartini yang wajib dipelajari. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan anggota kelompok 1 yang akan presentasi kali ini. Pertama ada Acep Mahmudin, Ahmad Syafiq, Ahmad Arif Bila, ada Maulana Fuad, dan Abdul Rahman. Selanjutnya langsung saja ke materinya. Alfred Adler lahir di pinggiran kota Wena pada tanggal 7 Februari 1870 dalam keluarga Yahudi dan meninggal di Aberdeen, Skotlandia pada tahun 1937. Pada waktu itu, ia mengadakan perjalanan keliling untuk memberikan ceramah. Ia meraih gelar dokter pada tahun 1895 dari Universitas Wina. Ia anak kedua dari 6 bersaudara. Dia tumbuh dalam lingkungan di mana orang-orang memiliki berbagai jenis latar belakang kehidupan. Adler menghabiskan masa kecilnya bermain dengan teman-teman sebayanya, termasuk anak-anak Yahudi dan bukan Yahudi, keduanya kalangan menengah dan kalangan bawah. Tampak seperti perjalanan panjang dengan berbagai aspek sosial kepribadian yang bersumber dari pengalaman sejak awal. Kemudian pembahasan berikutnya adalah teori menurut Alfred Adler, di mana menurut Alfred Adler ini makhluk hidup adalah suatu kesatuan sosial yang tidak mungkin dapat untuk dipisahkan antara satu sama lain. Mereka menghubungkan dirinya dengan orang-orang lain yang berada di sekitar mereka dalam usaha kerjasama sosial, menempatkan kesejahteraan umum di atas keinginan diri sendiri dan mendapatkan gaya hidup yang bersifat lebih kuasa dalam sebuah organisasi sosial. Kemudian Adler ini memiliki sumbangan pemikiran yang begitu besar. Di antaranya yaitu yang pertama, penekanan determinan sosial dari tingkah laku, kemudian konsep tentang mengkreatifkan diri, dan yang terakhir adalah penekanan terhadap ciri khas dari masing-masing kepribadian. Adler ini terus mengembangkan pokok-pokok pemikirannya sehingga menjadi ciri khusus dari pemikiran Adler ini, yaitu yang pertama tujuan hidup, kemudian dorongan keakuan, kemudian perasaan rendah diri, kemudian dorongan kemasyarakatan, lalu ada gaya hidup, dan yang terakhir adalah daya kreativitas. Prinsip-prinsip teori kepribadian ini beranggapan bahwa individu dan permasalahan hidupnya selalu bersifat sosial, seperti merasakan kebersamaan dengan orang lain dan memperdulikan kesejahteraan orang tersebut. Resensi film Kartini. Sinopsis. Bisa diawali dari kehidupan seorang yang saat itu berusia 10 tahun. Keinginannya untuk mengenyam pendidikan tinggi harus terhalang oleh masa ringitan yang umumnya dialami oleh gadis-gadis berat. Untuk menjadi seorang Raden Ajeng sejak usia 12 tahun, ia berontak melawan yang menyebabkan dibenci oleh keluarga.
kalimat ayat ini sangat umum karena terlahir dari keluarga pendidik, tapi ada gariskan. Ia terjebak dalam adat istiadat Jawa yang mengharuskan untuk menunggu laki-laki yang bersedia meminangnya. Padahal dari lubuk hatinya yang terdalam, ia ingin mengenyam pendidikan setinggi-tingginya sampai ke negeri Belanda. Pada sahabat penanya, Stella Jandela, perempuan kelahiran Jepara ini, bercerita tentang harapan dan keinginannya untuk menjadi perempuan yang maju dan berpendidikan. Kartini membuktikan bahwa dalam kungkungan pingitan sekalipun, pikiran dan suaranya tetap melayang bebas. Merasakan arti kebebasan sesungguhnya, seperti saat ia dan kedua saudarinya, Rukmini, Aca Septriasa, dan Kardina Ayusinta Nugraha, mendirikan sekolah untuk kaum miskin dan menciptakan lapangan kerja untuk rakyat di lingkungan sekitarnya. Kelebihan dibandingkan dengan penyutradaraan untuk film-film lain, menyutradarai sebuah film biografi biofik berupa dengan pekerjaan seorang sejarawan, karena sutradara dituntut untuk meneliti serta memahami sejarah kehidupan tokoh yang difilmkan. Dalam film yang dibuat berdasarkan naskah cerita yang disusun oleh Hanung Bramantyo sendiri dan Bagus Bramati ini, Kartini ditampilkan sebagai seorang tokoh yang gagasan dan kiprahnya tidak saja harus diteladani oleh para perempuan Indonesia, tetapi menginspirasi semua orang dan patut diteladani oleh siapapun. Dengan kata lain, film ini berupaya menggugat pandangan yang selama ini berlaku bahwa Kartini hanya berjasa bagi para perempuan Indonesia. Melalui jalinan cerita dengan dramaturgi yang menarik, film ini berupaya mengoreksi posisi Kartini dalam catatan sejarah Indonesia. Lewat adegan-adegan yang menggambarkan upaya Kartini untuk mendidik rakyat jelata dan mengangkat harkat para pengrajin ukiran Jepara serta kegigihannya untuk mendapatkan beasiswa, Kartini layak disebut sebagai tokoh yang menginspirasi semua orang, khususnya kaum muda zaman sekarang. Dari sinematografi dan artistik, kerjasama yang solid antara sutradara, penata kamera, sinematografer, Fauzan Rijal, penata seni, art director Alan Sebastian, dan penata busana custom Jessica Retno Rati Damayanti membuat film ini benar-benar menjadi tontonan yang menarik. Kekurangan, sayangnya peran Denny Sumargo sebagai Slamet masih belum berkesan ketika harus memerankan tokoh antagonis dari keturunan Jawa murni. Beberapa aksen masih terasa ngepop dan kurang menjiwai aksen bahasa Jawa. Berbaur dengan semua kalangan. Meskipun ayah dari Kartini adalah R.M. Adipati Sosroningrat yang kala itu menjabat sebagai Bupati Jepara, Kartini dikenal merakyat dan mau berteman dengan siapapun. Kartini justru malah merasa sedih ketika saat itu isu kasta dan gender masih kerap dipermasalahkan. Baginya setiap manusia diciptakan sama derajatnya tanpa membedakan status sosial atau kasta, berani dan optimis. Di masa hidupnya, opini Kartini seringkali ditentang oleh masyarakat di sekitarnya karena dianggap tidak sesuai dengan budaya dan norma yang ada. Namun Kartini tetap menyuarakan keyakinannya bahwa perempuan harus keluar rumah, belajar dan mengejar cita-cita.
Budaya pingit menurutnya hanya akan menutup kesempatan perempuan dalam melihat dunia. Tekad yang bulat. Meski terhimpit oleh sistem saat itu, Kartini tidak begitu saja menyerah untuk memajukan kaum wanita pribumi di Indonesia. Atas tekadnya yang tak tergoyangkan, suami Kartini, KRM Adipati Aryo Singgi Joyo Adiningrat, yang saat itu menjabat sebagai Bupati Rembang, mengizinkan Kartini untuk membuka sekolah khusus untuk mendidik pada perempuan dan anak-anak. Ia yakin perbuatan kecilnya ini akan berdampak besar di masa depan. Terbukti, hingga di zaman modern ini, Kartini masih menjadi inspirasi atas gaung emansipasi wanita di Indonesia. Tak berhenti belajar. Kartini terkenal akan sosoknya yang cerdas dan semangat belajarnya yang sangat tinggi. Usai berhenti bersekolah pada usia 12 tahun, Kartini tidak berhenti belajar dan terus berusaha untuk bisa menjadi pengaruh positif bagi orang-orang di sekitarnya. Ia senang memperkaya wawasannya melalui kotak bacaan, Listromel, langganan ayahnya, yang berisi buku, koran, dan majalah dari dalam dan luar negeri. Bacaan-bacaan bertema sosial, politik, hingga sastra itu membantunya menemukan jawaban atas pertanyaannya selama ini. Tak sampai di situ, ia juga bertekad untuk mencari ilmu dengan cara bertukar surat dengan para sahabatnya dari Eropa dan belajar melalui pengalaman mereka. Sederhana, hidup di lingkungan bangsawan tak membuat Kartini senang berfoya-foya. Ia merupakan figur perempuan yang penuh dengan kesederhanaan dan kerendahan hati. Bahkan menurut berbagai sumber, saat ia melangsungkan pernikahannya, Kartini memilih tidak mengadakan pesta dan tidak memakai pakaian pengantin. Kemudian pembahasan berikutnya adalah tentang dinamika kepribadian dari diri Raden Ajeng Kartini. Ketika Kartini dilahirkan, ayahnya sedang menjabat sebagai Bupati Jepara. Berdasarkan sejarah, Kartini adalah keturunan dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-6, bahkan ayahnya disebut sebagai keturunan daripada Kerajaan Majapahit. Pada masa itu, selain anak-anak bangsawan, perempuan pada umumnya tidak berhak mengenyam bangku pendidikan seperti halnya para pria. Namun, karena dilahirkan daripada keluarga bangsawan, Kartini pun berhak memperoleh pendidikan itu. Ayahnya menyekolahkan Kartini di ILS atau yang setara dengan SD. Disinilah Kartini kemudian belajar membaca, menulis, dan berbahasa Belanda. Dan Kartini pun bersekolah di sini hanya sampai di usianya yang ke-12. Pasalnya pada di usia yang ke-12 ini, perempuan pada umumnya diharuskan untuk berdiam diri di rumah, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah dan menunggu untuk dipersunting oleh pria. Namun semangat belajar yang tetap berkobar dalam diri Kartini ini, selama menghabiskan waktu di rumah, Kartini tetap rajin berkirim surat dengan sahabat-sahabat wanitanya yang berasal dari negara kincir angin Belanda, yaitu Rosa Bendanon dan Estelle Zehandelar. Sebelum berumur 20 tahun, Kartini banyak membaca dan menulis untuk surat kabar berbahasa Belanda. Dia juga suka berkirim surat dengan teman korespondennya di Belanda. Perhatian Kartini tak hanya soal emansipasi wanita, namun juga masalah sosial umum lainnya. Pada usia 24 tahun, Kartini dijodohkan dengan Bupati Rembang, KRM Adipati Aryo Singgi Joyo Adiningrat. Suaminya itu mendukung perjuangan Kartini untuk mendirikan sebuah sekolah wanita di kota Rembang. Namun perjuangan Kartini harus berakhir lebih cepat. Dia meninggal pada 17 September 1904. 4 tahun setelah melahirkan anak pertamanya. Tiap tanggal kelahirannya kini diperingati sebagai Hari Kartini yang menyimbolkan kebangkitan perempuan Indonesia. Era Kartini dulu ternyata pernah menjalani pendidikan di pondok pesantren. Saat berusia remaja, Kartini diperintahkan untuk belajar mengaji pada pondok pesantren milik Kiai Haji Soleh Darat di Demak. Dilansir dari merdeka.com, pada saat menjadi santri, Kartini sering memprotes ajaran sang guru. Salah satu protesnya, Kartini meminta sang guru ngaji untuk menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Jawa. Karena tak pernah berhenti memprotes sang kiai, Kartini akhirnya dibawa Kiai Soleh Darat untuk belajar mengaji kepada seorang ulama besar lainnya di Demak. Di saat belajar mengaji kepada ulama Demak itu, Kartini juga mendebat seputar kenapa poligami diperbolehkan dalam Islam. Setelah mendapat penjelasan dari ulama Demak itu, Kartini mengalah dan kemudian berhenti menjadi santri.
itu, Kartini juga pernah mendebat kenapa wanita menstruasi tidak boleh menjalankan ibadah sholat, puasa, dan ibadah lainnya dalam Islam. Kartini dinilai sebagai santri yang menonjol dan kritis oleh Kiai Soleh Darat waktu itu, ujar Muhammad Said, juru kunci makam era Kartini, dikutip dari merdeka.com. Kesimpulannya, era Kartini adalah sosok yang memiliki semangat juang yang tinggi, dengan pemikiran yang sangat terbuka. Sejak kecil merupakan manusia yang berbakti dan semangat belajar, senang mempelajari hal baru, hingga dewasa menghasilkan pemikirannya yang kritis, serta menjadi pelopor emansipasi wanita yang menjadikan sejarah pertama kalinya wanita Indonesia bisa ikut belajar dan bekerja sesuai kemampuan dan bakat masing-masing. Teladan dari sosok era Kartini. Sifat-sifat dari kepribadian era Kartini merupakan teladan yang sangat baik dicontoh oleh kita pada masa kini. Yang pertama, mudah berbaur dengan masyarakat, di mana kita sebagai masyarakat pula harus berkomunikasi yang baik dengan masyarakat lainnya, karena itu merupakan salah satu indikator kepribadian seseorang menjadi lebih baik. Yang kedua, sederhana atau low profile, merupakan sikap dan teladan dari Kartini yang wajib kita contoh dan aplikasikan. Sederhana ini sebenarnya sudah umum tapi sangat susah diaplikasikan, terlebih jika memiliki ambisi yang tinggi. Yang ketiga, berani, tangguh, dan cerdas. Tiga sikap ini adalah contoh kepribadian Kartini, karena ketika kita dewasa pasti memiliki tanggung jawab baru yang mengandalkan ketiga sifat tersebut. Yang keempat, menghormati orang tua. Ini adalah sikap yang paling penting yang harus diaplikasikan dalam kehidupan, karena kita dilahirkan dan dibesarkan oleh orang tua dengan kasih sayangnya yang tak terhingga. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang salah, maka wajar dikata itu datangnya dari kami, dan jika benar, maka itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami kelompok 1, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.